Saya gak tahu pasti. Tapi, kayaknya, uang itu dipakai untuk bantu temannya yang kesulitan keuangan. Bantu temannya. Juno berpikir sejenak, sambil mencoba untuk menarik kesimpulan dari penjelasan kakak iparnya. Setahunya, ayahnya pernah dibantu salah seorang teman saat sedang mengalami masalah keuangan, yang membuat ayahnya merasa begitu berhutang budi. Lalu, apakah ayah Sisil berhutang sebanyak itu demi membantu ayahnya? Tapi kenapa harus Sisil yang jadi jaminan? Bayangkan apa yang akan terjadi ke Sisil andai mereka benar-benar mendapatkan dia. Saya juga gak tahu apa ayah saya dijebak atau dia memang menggunakan Sisil untuk jaminan. Ayah saya sayang sama Sisil. Gak mungkin dia mau menjadikan anaknya sebagai barang taruhan. Juno mengangguk pelan. Untuk kali ini, ia akan cari tahu sendiri. Kamu yakin Sisil sudah aman? Mereka gak akan bisa mengganggu dia. Tenang. Serahkan masalah ini ke polisi karena mereka masih menyelidiki. Tapi, sejauh ini sudah ada beberapa bukti kejahatan mereka. Gak mungkin mereka bisa lolos dari hukuman. Terima kasih. Tolong jaga Sisil. Saya tahu saya bukan kakak yang baik, tapi saya sayang sama Sisil. Insya Allah. Juno mengulas senyum tipis. Pembicaraan mereka akhirnya terjeda oleh kedatangan Bu Vivi dan Sisil. Bu Vivi langsung menjemput Sisil setelah menerima kabar dari Juno bahwa Arvin sudah sadar. Kakak. Melihat Arvin sudah terbangun membuat Sisil menghambur memeluk kakaknya sambil terisak-isak. Kamu gak apa-apa. Arvin yang masih menahan sakit itu mengusap puncak kepala adiknya. Memastikan Sisil tidak mengalami luka apapun. Aku gak apa-apa. Kakak yang terluka karena jagain aku, ucap Sisil, lalu menatap suaminya. Kak Arvin gak apa-apa kan, Mas? Kata dokter kondisinya sudah stabil. Tapi belum bisa gerak banyak karena habis operasi semalam. Sayang, dadanya jangan ditekan, nanti sakit kakak kamu. Ibu Juno mengingatkan Sisil agar tidak menekan di bagian dada Arvin. Arvin mengulas senyum sambil menggenggam tangan adiknya. Maafin kakak kalau selama ini membuat kamu tertekan. Kakak cuma takut kehilangan kamu karena kamu adalah satu-satunya yang kakak miliki. Mendengar kalimat lembut itu membuat Sisil semakin tak dapat membendung air mata. Aku yang minta maaf. Aku gak tahu kalau kakak udah melakukan banyak hal untuk aku. Pandangan Arvin kemudian tertuju kepada Bu Vivi. Baru saja ia akan mengucapkan sesuatu, Bu Vivi sudah bicara lebih dulu. Jangan pikirkan hal lain dulu, yang penting kamu cepat sehat dan bisa keluar dari rumah sakit. Soal Sisil, saya sudah tahu semuanya. Maafkan saya karena sudah berburuk sangka terhadap kamu dan Sisil. Terima kasih, Bu. Saya juga minta maaf karena sudah memanfaatkan Ibu dan Juno. Cepat sembuh ya. Arvin mengangguk dan tersenyum. Pembicaraan mereka kemudian terjeda oleh suara ketukan pintu. Rio menyapa dan mengalihkan perhatian semua orang. Selamat pagi. Sudah sadar? Iya. Ucap lelaki itu. Alhamdulillah, sahut Juno. Tumben datang pagi. Iya, ada hal penting yang harus aku sampaikan. Bisa kita bicara sebentar? Pintar Rio, tersenyum ke arah Juno dan lainnya. Sekarang. Kalau bisa. Penting banget soalnya. Juno langsung bangkit. Mereka berbicara di ruang tunggu di mana hanya ada mereka di sana. Pagi itu suasana rumah sakit tampak sepi. Hanya ada petugas rumah sakit atau keluarga pasien yang berlalu lalang. Ada apa, Rio? Tanya Juno sesaat setelah mereka duduk bersama. Raut wajah Rio mendadak serius. Ia menatap Juno.
Ini tentang sesuatu yang aku temukan di desa biji nangka. Maaf aku sempat tahan info ini karena kamu sibuk cari Sisil. Aku gak mau konsentrasi kamu pecah. Sekarang Sisil udah ketemu, orang-orang yang memeras Arvin sudah ditangkap dan keadaan sudah aman. Memangnya ada info penting apa lagi selain tentang Sisil? Alis tebal Juno saling bertaut menatap Rio. Ia semakin penasaran dengan info temannya itu. Kamu ingat, waktu itu aku bilang kesasar 2 kali dan malah sampai ke sebuah panti asuhan. Iya. Yang kamu bilang tetangga desanya Sisil, kan? Apa nama desanya? Biji Salak, iya. Tanya Juno mengingat-ingat. Benar. Rio menghembus napas pelan. Informasi penting apa memangnya? Apa tentang Sisil? Bukan. Ini malah gak ada hubungannya dengan Sisil. Terus bagian pentingnya di mana? Aku cuma tertarik dengan segala informasi yang menyangkut Sisil. Selain itu, gak penting. Rio berdecak menanggapi sikap acuh tak acuh Juno. Namun, informasi yang ia bawa ini, tidak mungkin Juno akan mengabaikan. Tanpa mengulur waktu, Rio menyerahkan sebuah map ke tangan Juno. Apa ini, Rio? Tanya Juno. Itu data diri Nindi, teman sekelasnya Sisil yang ternyata berasal dari desa biji nangka. Tapi, gak lama setelah kepergian ibunya, dia pindah ke panti asuhan di biji salak. Wow, ini kebetulan banget. Waktu itu aku pikir, Nindi adalah gadis yang dijodohkan dengan kamu. Tapi, ibu panti meyakinkan kalau bukan Nindi orangnya. Jadi, beliau menunjukkan bukti dengan akta kelahiran Nindi. Di situ juga tertera nama orang tuanya. Tunggu. Memang apa pentingnya? Bukannya gak masalah kalau Nindi berasal dari desa yang sama dengan Sisil. Buka dulu mapnya. Aku gak enak jelasin. Juno dengan cepat meraih map dan membukanya. Ada beberapa berkas di sana, termasuk akta kelahiran dengan nama Nindi Indriana. Namun, bukan nama itu yang menjadi pusat perhatian Juno, melainkan nama orang tua yang tertera di sana. Arman Wirawan, nama yang membuat sekujur tubuh Juno gemetar hingga kehilangan kata. Jangan bilang kalau Nindi adalah tenang, Juno. Makanya aku butuh waktu yang agak tenang untuk memberitahu kamu tentang temuan ini. Gak mungkin, Rio. Bisa saja nama orang sama, kan? Arman Wirawan bukan nama ayahku saja. Sebisa mungkin Juno menolak apa yang sedang terpikir dalam benaknya. Ya, kamu benar. Nama bisa saja sama. Tapi, coba lihat foto yang ada di dalam map. Itu ada foto orang tuanya Nindi juga. Tangan Juno semakin gemetar. Rasanya tidak sanggup, namun ia harus membuktikan dugaannya. Dalam sekejap Juno merasakan dadanya dipenuhi sesak saat melihat potret lama ayahnya sedang duduk di depan seorang pria dengan wanita berkebaya putih di sebelahnya. Sebuah foto pernikahan. Dan foto tersebut menguatkan dugaan tentang hubungannya dengan Nindi. Darah yang sama mengalir deras dalam nadi mereka. Berarti Nindi anak ayahku dengan wanita itu. Maaf kalau ini bukan berita menyenangkan. Tapi, kamu harus tahu tentang Nindi, sahut Rio. Juno termenung dalam kebisuan. Salinan berkas itu diremas ia kuat-kuat. Matanya memerah dengan hela napas berat. Belum hilang rasa terkejutnya, Nindi, Sisil dan Hito ternyata mendengar pembicaraan mereka. Juno menoleh dan menatap Nindi yang berdiri mematung dengan mata yang basah. Selama beberapa saat bumi seperti terhenti berputar bagi Nindi. Apa yang baru saja tertangkap oleh indera pendengarannya membuat sekujur tubuhnya gemetar. Gadis itu mematung di tempat, hanya air mata yang terus mengalir di pipi. Ketika pandang saling bertemu dengan lelaki yang ternyata adalah kakaknya, ia menunduk dan tak berani lagi menatapnya. Maaf, kayaknya aku mau pulang aja.
Ia membalikkan tubuhnya dan beranjak pergi. Berlari pergi tanpa memerdulikan apapun. Sisil dan Hito pun tidak kalah terkejutnya. Nindi tunggu. Pekik Hito, namun Nindi terus melangkah. Membuat pemuda itu segera mengejar untuk menanyakan kebenaran hal tersebut. Tetapi, ketika tiba di halaman rumah sakit, Nindi sudah tidak terlihat lagi. Sementara di dalam rumah sakit, Juno masih dipenuhi rasa terkejut. Informasi dari Rio ini membuatnya seolah kehilangan akal sehat. Ia tahu sejak lama bahwa dirinya memiliki adik perempuan dari ayahnya, tapi tidak tahu di mana dan tidak tahu seperti apa adiknya itu. Jangankan sebuah foto, namanya saja Juno tidak tahu. Sisil duduk di sisi Juno dan mengusap lengannya yang kokoh. Suaminya itu memang tidak menangis, tetapi matanya merah memancarkan amarah. "Kamu gak salah informasikan?" Tanyanya kepada Rio untuk memastikan. "Maaf, kalau temuan ini membuat kamu terkejut atau mungkin marah. Tapi, aku yakin ini gak salah." Juno terpejam. Menarik napas dalam-dalam untuk mengurai sesak yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Kedua tangannya terkepal dan Sisil bisa melihat kemarahan yang tertahan dalam tatapan suaminya. Tatapan dingin yang membuat Sisil tak berani untuk berucap sepatah kata pun. "Sebenarnya, saat menemukan info ini, aku mau langsung melaporkan ke kamu. Tapi, kondisinya gak memungkinkan, ditambah lagi Sisil hilang." Papa Rio menatap Juno. Menurut pengurus panti, ibunya Nindi meninggal saat dia masih kecil. Sejak saat itu dia tinggal di panti asuhan. Kenapa tinggal di panti? Apa dia gak punya keluarga yang lain? Sayangnya gak ada. Nindi sebatang kara. Sebenarnya, Rio sudah mengetahui seluk-beluk kehidupan Nindi secara keseluruhan dari ibu pengurus panti asuhan. Semalam ia sengaja memancing dengan pertanyaan kepada Nindi hanya untuk mencocokkan dengan cerita yang ditemukannya. Sekaligus mengamati potongan wajah Nindi. Sepintas ia memang memiliki potongan Juno. Namun, karena Nindi perempuan, sehingga siapapun mungkin tidak akan menyadari atau memerhatikan keduanya. "Mas," panggil Sisil. Juno menoleh sesaat dan mengusap kepala istrinya. "Mas Juno gak apa-apa." "Gak apa-apa, sayang. Cuma gak menyangka kalau Nindi adalah anak ayah dengan." "Apa maksud kamu, Juno?" Sambar Bu Vivi yang berdiri tak jauh dari mereka. Juno seketika menoleh dan terkejut saat menyadari ibunya ada di sana. Terlebih, saat ini Bu Vivi sedang melayangkan tatapan penuh tanya. "Ibu." Bu Vivi mendekat. Menatap Juno dan Rio secara bergantian. Sedangkan Sisil mematung, sebab tidak mampu membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Apa benar yang ibu dengar barusan? Nindi adalah anak ayah kamu dengan perempuan itu?" Juno tak sanggup menjawab dengan lisan. Map yang tadi diberikan oleh Rio ia serahkan ke tangan ibunya. Bu Vivi pun tampak syok setelah melihat kapian akta kelahiran Nindi dengan keterangan nama suaminya sebagai ayah kandung. Selain itu di dalam map coklat itu ada foto ijab kabul di mana suaminya duduk sebagai mempelai laki-laki. Dalam sekejap bola mata wanita itu dipenuhi cairan bening. Map di tangannya terjatuh begitu saja. Nindi terisak-isak di sudut kamarnya. Setelah sampai di kosan, ia terus menangis. Bersandar sambil memeluk lutut di ruang kosong antara lemari dan kasur lantainya. Hito menatapnya iba. Tadi ia menemukan Nindi berjalan kaki seorang diri sambil menangis dan menawarkan mengantarnya pulang. Pemuda itu pun masih tidak menyangka bahwa Nindi adalah sepupunya sendiri. Pantas ia nyaman berteman dengan gadis itu sejak pertama saling mengenal. "Apa kamu gak tahu kalau kamu punya kakak laki-laki? Dan itu adalah Bang Juno. Aku pernah dengar dari ibu kalau aku punya kakak laki-laki. Tapi aku gak tahu siapa dia. Di antara miliaran manusia di bumi,
Kenapa harus Pak Juno, Hito? Kenapa bukan orang lain aja? Aku ngerti perasaan kamu. Kamu pasti shock banget. Sama, aku juga. Malah aku baru tahu kalau Bang Juno punya adik. Selama ini yang ku tahu dia anak tunggal, ucap Hito. Sekarang Pak Juno pasti membenci banget sama aku. Mungkin Sisil juga akan menjauh setelah tahu kalau ibuku adalah istri kedua ayahnya Pak Juno. Gadis itu mengusap air mata yang sialnya terus mengalir walau ditahan sekuat tenaga. Sisil gak mungkin gitu, Nin. Aku yakin Bang Juno juga gak benci sama kamu. Kita semua hanya terkejut. Kenapa ibuku harus jadi orang ketiga? Kenapa? Ia menjerit dalam tangis. Hito menatapnya iba. Ia tahu bahwa saat ini Nindi pun sama sakitnya seperti Juno. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam untuk menangis, Nindi baru bisa tenang. Hito, bisa tinggalin aku sendiri. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, pinta Nindi tanpa menatap pemuda itu. Hampir 1 jam dihabiskan Juno di dalam musala. Sesuai saran Sisil, ia menjalankan salat untuk menenangkan hatinya. Setelah merasa lebih baik ia keluar dari musala. Sisil menunggu di depan sambil memainkan ponselnya. Berulang-ulang ia mencoba menghubungi Nindi, tetapi nomornya tidak aktif lagi. Udah, Mas? Tanyanya ketika Juno duduk di sisinya. Alhamdulillah, agak tenang. Makasih, sayang. Ia membelai pipi istrinya dengan lembut. Sisil mengulas senyum. Mau aku antar pulang? Biar kamu bisa istirahat di rumah, tawar Juno. Boleh gak kalau malam ini aku nginap di rumah sakit temenin kakak? Yakin? Gak capek? Gak. Kalau di rumah aku malah gak bisa tenang. Ya udah, sayang. Boleh. Keduanya baru akan melangkah ketika dari kejauhan terlihat Hito berjalan ke arah mereka. Dari mana aja kamu tiba-tiba hilang? Tanya Juno. Abis nyusulin Nindi, Bang. Dia nangis terus dari tadi. Kayaknya dia juga shock banget setelah tahu tentang ini. Juno terdiam dan hanya menghela napas panjang. Kayaknya abis ini dia mau balik ke panti. Dia kayak sedih banget. Pikiran Juno langsung tertuju kepada gadis seusia istrinya itu. Amarah dan kecewa yang tadi sempat menghilang tiba-tiba muncul kembali. Ia kemudian melirik Sisil. Sayang, kamu gak apa-apa, aku tinggal sebentar. Mau kemana, Mas? Sisil menggenggam tangan suaminya. Gak kemana-mana. Sebentar aja, kok. Ia mengecup kening istrinya, sebelum akhirnya segera melangkah. Mau kemana kamu, Juno? Tanya Bu Vivi yang tiba-tiba hadir di hadapan putranya. Mau keluar sebentar, Bu, jawab Juno, berjalan sambil mengeluarkan kunci mobil dari saku celana. Jangan bilang kamu mau temuin anak itu. Cecarnya menatap penuh peringatan. Bu, Juno, kamu jangan gampang percaya dengan orang lain. Aku cuma mau bicara sebentar dengan dia, Bu. Juno menatap ibunya. Nindi terduduk di sudut kamar sambil menatap tas miliknya. Ia baru saja selesai memasukkan pakaian-pakaiannya ke dalam tas. Rencananya, beberapa hari lagi ia akan kembali ke desa tempatnya berasal. Sebenarnya ia ingin berangkat secepatnya, kalau bisa hari ini juga. Tetapi, keadaan tidak memungkinkan. Tiket kapal baru tersedia 3 hari mendatang. Untuk naik pesawat, ia tidak memiliki sisa uang yang cukup. Kepingan kenangan masa lalu bermunculan dalam ingatan. Ia hanyalah seorang anak yang keberadaannya tidak pernah diinginkan. Kehilangan segalanya di usia yang masih begitu kecil. Bahkan, ia hampir lupa seperti apa rasanya memiliki sebuah keluarga. Segala kenangan pahit itu membuatnya tak tahan untuk kembali menjatuhkan air mata. Ia duduk memeluk lutut dan membenamkan wajahnya. Menangis sejadi-jadinya.
Nindi masih terisak-isak ketika merasakan belayan lembut pada rambutnya. Membuatnya segera tersadar dan mengangkat kepala untuk melihat sosok yang ada di hadapannya. Matanya yang sembab itu kembali dibanjiri air mata saat melihat Juno di sana. Terlebih, saat jemari lelaki itu mengusap lelehan air mata di pipinya. Mau peluk? Gak. Nindi tak menyahut. Hanya air mata yang terus meleleh. Membuat Juno segera memeluknya, mencium ubun-ubunnya. Maafin kakak.